بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ibu silahkan ke depan sama-sama kita bacakan. Oh izin, ya, ya silahkan Ibu maju dikit. A'udzubillah, hadap depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atayna Musal kitaba tamaman ala alladhi. Boleh ditamama, boleh. Tamaman ala alladhi ahsana wa tafsila. Iya. Wa tafsila likulli ada tasydid. Wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Iya. Wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Allah, Ibu kerendahan ya nadanya ya. Biasanya pakai nada apa Ibu kalau ngaji? Ngaji sendiri coba, ngaji sendiri. Kalau tadi itu kita pakai nagam nahawan. Biasa dipakai oleh qari'nya, gurunya para qari, Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dari Mesir. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. Memang itu nadanya cowok banget. Coba nada Ibu bagaimana? Nada Ibu sendiri kalau lagi ngaji sendiri, kerendahan itu.
Summa ataina Musal kitaba tamaman alal ladzi ahsana wa tafsila. Iya, sama masih nahawan juga. Jadi nahawan ini banyak sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau versi Mahmud Khalil. Tapi kalau nahawan versi Musyair Rashid lebih divariasi karena agak bercampur dengan nada India dan Melayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sama alurnya, sama nada dasarnya. Terima kasih banyak Ibu. Jazakillah khairan katsiran. Masya Allah, sempurna. Jazakillah khair, makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah melanjutkan pembacaan Al-Quran kita di surah Al-An'am. Ayat 154 buat semua yang bacakan ataupun yang hanya mendengarkan. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah! Kembali lagi nih kita membahas tentang tema kita pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Sekarang kita lanjut lagi, banyak orang yang beranggapan Allah kan selalu ngebantu kita. Ya, kalau gitu kita nggak usah tahu capek-capek deh, udah pasrah aja, tawakal aja sama Allah. Rezeki kan juga udah diatur sama Allah, ya kan? Nggak usah lah kita ikhtiar, berdoa aja kok cukup katanya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Allah tetap akan menolong semua manusia yang hanya mengandalkan doa tanpa melakukan ikhtiar untuk meraih dari pertolongan Allah? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali, Ustadz Febri Sugianto, mohon izin waktunya silakan. Bismillah. Ada kisah yang menarik dari kisah seorang sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga, yaitu Utsman bin Affan. Nah suatu saat Utsman bin Affan ini melintasi satu kuburan dan beliau menangis. Lalu sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu dikatakan, aku berdoa kepada Allah ya supaya aku terhindar dari siksa kubur. Lalu sahabat yang lain bertanya, bukankah Rasulullah sudah menjamin engkau untuk masuk surga? Lalu jawaban dari Utsman sangat sederhana. Betul, Rasulullah menjamin aku masuk surga, tapi tidak pernah doa Nabi menjamin aku terlepas dari siksa kubur. Nah, sosok seorang sahabat yang mulia saja mesti berharap minta pertolongan Allah. Ya, apalagi kita. Ya, yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga, ketika dia melintasin kuburan, dia menangis. Sampai sahabat lain tadi mengatakan, kenapa menangis? Kamu sudah dijamin, udah semuanya. Tapi dia tetap mengatakan, betul. Ya, tapi Nabi tidak pernah mendoakanku untuk bisa lepas dari siksa kubur. Nah, maka di sini, setiap yang Allah ciptakan, pasti perlu ikhtiar. Kalau kita lihat, lebah, mencari makanan, dia butuh ikhtiar. Dia tidak diam aja langsung datang bunga. Lalat, walaupun makanannya busuk, tapi dia tetap ikhtiar. Dia bisa mencium sampai 5 kilometer, wah di sana ada makanan, dia ikhtiar. Dia tidak hanya menunggu, wah nanti datang. Ya, kita lihat lagi nyamuk ya atau cicak, dia tetap ikhtiar, tidak menanti nanti ada nyamuk lewat dimakan. Tapi dia tetap berikhtiar dan akhirnya Allah giring. Ya, semua makanan itu dan masuk ke dalam haknya masing-masing. Nah, maka dari sini tidak ada dalam Islam bahwa kita hanya sekedar berdoa selesai masalah. Tetap disempurnakan dengan ikhtiar. Ya, kalau orang hanya sekedar ya sudah saya berdoa saja, berzikir, saya tidak mau bekerja. Islam tidak pernah mengajar itu. Maka tidak ada bab misalnya hanya sekedar doa, banyakin sholat tahajud saja nanti rezeki kamu banyak. Tidak mungkin ada doa bagaimana membuka rezeki, bagaimana ketika pagi kita suruh mencari nafkah. Ya, tidak mungkin burung pagi-pagi terbang, dikasih makanan udah di kandang aja, kamu dikasih makan atau di sarang dikasih makan, tapi semuanya adalah ikhtiar. Ya, semakin banyak kita ikhtiar, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, maka disinilah letak adilnya Allah. Mungkin terkadang kita berpikir, Ustadz, kita orang Islam, kenapa ada orang non muslim rezekinya lebih banyak daripada kita?
Nah sekarang kita coba lihat ikhtiarnya mereka jauh lebih baik daripada kita. Kita subuh tidur lagi. Ya, sekarang kita lihat toko-toko yang muslim sama yang non muslim. Yang non muslim subuh udah buka. Ya, yang muslim nanti tanggung setelah duha saja. Nah akhirnya apa? Rezeki itu sudah hilang. Nah maka disitulah letak kasih sayangnya Allah. Siapapun yang ikhtiar yang sempurna, apalagi ditambah dengan doa, maka kalian akan mendapatkan yang terbaik. Ya, jadi tidak ada lagi pulang dari sini kita lupa untuk ikhtiar, kita hanya berharap, kita hanya sedang berzikir saja, mengharapkan rezeki yang banyak, mengharapkan hadiah yang datang, sulit kalau tidak diikhtiarkan. Ya, jadi tidak akan mungkin penyakit bisa sembuh hanya duduk manis tidak ada ikhtiar. Minimal ikhtiarnya apa? Bacakan Al-Quran ke bagian yang sakit, itu minimal. Nah ini menjawab juga nih pertanyaan orang-orang, saya udah banyak nih sholat duha, sholat tahajud, tapi rezekinya gitu-gitu aja Ustadz. Ya nggak usaha, nggak ikhtiar, gimana mau dapat rezeki ya kan? Jadi doa juga harus diimbangi dengan ikhtiar. Ini Masya Allah luar biasa. Ini udah harga mati nih, ini Masya Allah. Walaupun rezeki udah Allah yang ngatur semuanya. Tapi kalau kita nggak jemput, masa makanan di piring aja nggak mungkin masuk ke mulut sendiri Bu ya? Betul. Nasinya langsung mangap nggak mungkin. Harus pakai sendok dulu, makan kalau nggak pakai tangan gitu. Ini Masya Allah luar biasa, ada ikhtiarnya. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih, berbicara masalah ujian. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar pada saat Allah memberikan ujian kepada kita. Bahkan musibah yang dapat kita lalui ini juga kadang-kadang pertolongan dari Allah, kita juga nggak sadar ini Masya Allah. Sebenarnya biar kita bisa lebih sadar, ada nggak sih amalan-amalannya yang dapat mendatangkan pertolongan dari Allah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia? Yuk kita minta penjelasan guru kita kembali, Ustadz Muhammad Nur Maulana, mohon izin waktunya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang lagi nonton. Islam itu Indah hari ini sangat luar biasa. Karena pembelajaran kejadian bencana musibah wabah yang terjadi di dunia. Dan lebih khusus di Indonesia. Tadi kita ngobrol-ngobrol setelah salat subuh. Orang pada kabur dari pantai. Naik ke bukit, ke gunung. Ternyata di gunung juga ada longsor. Jadi kemanapun pasti ada ujian, ada bencananya. Amalan apa sih yang bisa kita lakukan agar pertolongan itu datang, agar kita dapat pertolongan dari Allah? Yang jelas siapa yang berpegang teguh terhadap perintah Allah dan tidak melanggar larangan Allah, yakin pertolongan itu datang. Kita ambil perumpamaan sosok anak yang senantiasa rajin ikuti aturan sekolah. Saya rasa harusnya nilainya sedikit. Tapi guru itu lihat, ini anak rajin, aku tambah nilainya atas kerajinannya. Dan barang siapa yang menjaga hukum dan syariat Allah, yakin Allah akan bantu dia. Yakin aturan Allah diatur, dijaga semuanya. Yakin pertolongan Allah itu datang. Orang-orang yang menjaga aturan Allah, yakin Allah akan bantu dia. Apalagi bersandar kepada Allah dan tidak mengharapkan pertolongan yang lain. Tadi Ustaz Sasipa sudah membahas ada 5 bentuk meminta tolong kepada Allah, kepada manusia yang punya ahli dan mampu menolong. Ada juga orang minta tolong tapi tidak bisa menolong kita. Dan bisa jadi ada minta tolong kepada yang gaib. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah lewat amal perbuatan kita. Segala usaha atas kehendak Allah. Sekali lagi, yakinkan itu dari Allah. Kata Nabi, ada 3 manusia yang dibantu oleh Allah. Siapa itu? Manusia yang dibantu oleh Allah yang berusaha menghilangkan dirinya dari lilitan hutang. Orang yang punya hutang dan ada niat untuk bayar, Allah akan bantu. Orang yang menghindarkan dirinya dari zina, dari perbuatan kehinaan. Dengan cara apa? Menikah. Allah bantu. Bagaimana sosok Ustaz Febri datang ke ibunya, minta menikah. Jawabannya apa Bu? Waktu Ustaz Febri minta. Alhamdulillah kalau itu sudah waktunya. Kemudian pertolongan Allah datang. Dari sisi mana? Dari sisi siapa yang mengurus agama Allah.
Allah tolong orang-orang yang mengurus agama Allah. Saya masih penasaran. Di mana ketemu istri? Ya, jadi sejak malam itu saya sudah tidak ketemu lagi. Ketemu di rumah, sudah jadi jenazah Di rumah. di rumah. Jadi pada saat itu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tidak Dan tahu. tiba-tiba pulang ke rumah dan menemui istri yang sudah jadi Ya. jenazah. Ya, betul. Anak yang dua. Anak yang dua ya bersama ibunya dan menurut cerita yang mengevakuasi sampai tidak ada tuh masih dalam pelukan ibunya. Dan ketika mayat istri ditemukan. Betul. Lagi memeluk dua Betul, anak. betul. Menurut dua anak. Dua anak itu dipeluk sampai dia tidak ada, Dan tidak dilepaskan. tidak lepas. Mohon maaf. Saya dari tadi duduk di samping beliau. Saya berkata saya tidak sanggup. Doakan istri dan anak. Insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha. Waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alhuma faratan wa salafan wa zukhran wa izatan wa i'tibaran li abawayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana, terima kasih banyak. Ini Masya Allah luar biasa ya. Aduh, astagfirullahalazim. Kita istirahat sejenak. Waktunya kita sekarang coba rileks sedikit ya, sebentar ya. Kita dengan mendengarkan kisah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, silakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api? Ketika Raja Namrud melemparkan dengan alat yang serupa dengan ketapel, pada saat itu dilemparkanlah Nabi Ibrahim dan hampir Nabi Ibrahim mendekati yang namanya api yang sangat besar menyala. Ketika hampir sampai di atas api tersebut, tiba-tiba malaikat Jibril dengan rasa takutnya, ketakutan jangan sampai Nabi Ibrahim terbakar dengan api. Namun kata Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, jikalau bukan perintah dari Allah, bagaimana aku bisa menolong Ibrahim? Akhirnya kata malaikat Jibril, setelah mendekati dengan api tersebut, malaikat Jibril pun berkata kepada para malaikat, wahai malaikat penjaga tanah, ketika ada komando daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah turun perintah daripada Allah, segera engkau menggulung api tersebut supaya api tersebut tidak sampai menyentuh kulit daripada Ibrahim alaihissalam. Wahai engkau malaikat penjaga angin, ketika ada perintah dari Allah, langsung engkau tiup sekencang-kencangnya api tersebut sehingga api tersebut tidak membakar daripada kulit Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai engkau malaikat pengatur hujan, ketika ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung engkau turunkan hujan sederas-derasnya sehingga api tersebut tidak menyentuh daripada kulit Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu kata Jibril alaihissalam sambil menunggu komando daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim mendekati api dalam keadaan terbang terlempar ke atas api, Jibril mengatakan, kok tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah kok diam saja? Kenapa Allah tidak memerintahkanku untuk segera menyelamatkan Ibrahim? Akhirnya dengan inisiatif sendiri Jibril alaihissalam mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Adakah yang engkau butuhkan kepadaku wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Aku tidak butuh kepadamu wahai Jibril. Aku sama sekali tidak butuh padamu. Tapi aku sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril saja ditolak. Jibril saja ditolak. Malaikat saja ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang disebut dengan tawakal. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, siapa lagi? Bagaimana dengan kita yang mendatangi dukun-dukun? Bagaimana dengan kita yang mendatangi pohon-pohon keramat? Bagaimana dengan kita yang mendatangi kuburan kakek moyang kita, nenek moyang kita meminta di sana? Nabi Ibrahim alaihissalam seandainya boleh meminta,
dia akan meminta tolong kepada malaikat Jibril yang sudah siap menolongnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan contoh tawakal terbaik. Dia pun menolak daripada bantuan Jibril alaihissalam karena dia butuh bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Dan pada saat itu pula Allah berfirman, قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Dikatakan menjadi dinginlah engkau wahai api dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dan diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan ada kisah sebelum Islam datang tentang 3 orang pemuda. 3 orang pemuda yang sedang berjalan di atas gunung. Tiba-tiba karena hujan begitu derasnya mereka berlindung di dalam gua. Ketika berada dalam gua tersebut karena hujan begitu derasnya hingga mampu menggeser sebuah batu besar yang menutupi mulut gua. Mereka pun terjebak di dalam gua tersebut. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, wahai kawan-kawanku, adakah amal soleh kalian? Ayo kita minta kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita dengan amal soleh kita. Pemuda yang pertama berkata, ya Allah, saya ini kerjanya memerah susu sapi. Ketika saya selesai mengambil susu sapi tersebut, anak-anak saya kelaparan, istri saya kelaparan. Namun suatu hari saya tidak memberikan susu tersebut kepada anak dan istri saya. Kenapa? Karena setiap hari saya selalu mendahulukan orang tua saya. Tapi pada malam itu orang tua saya sudah tertidur. Jadi aku tunggu orang tua saya sampai dia bangun subuh. Lalu aku memberikannya sementara anak istriku kelaparan. Karena aku hanya mengharapkan ridhamu ya Allah. Kalau engkau hitung sebagai amal soleh tersebut, maka bukakan sedikit daripada batu ini. Terbuka sedikit daripada pintu daripada gua tersebut. Lalu seorang pemudanya lagi berkata, ya Allah, aku ini bekerja membajak sawah. Lalu aku pekerjakan 1 orang. Namun ketika aku pekerjakan orang tersebut, ternyata aku tidak mampu membayarnya. Dia pun marah kepadaku. Lalu dia pergi mengatakan, aku akan ambil hakku suatu saat. Suatu saat aku kembangkan sawah ini. Aku kembangkan menjadi peternakan dan segala macam. Sapi, kambing semua aku miliki. Akhirnya orang tersebut datang kepadaku dan berkata, mana hakku? Lalu kuberikan semua sapi dan sawah tersebut. Karena aku tahu dari haknya lah aku bangun semua ini. Jikalau engkau hitung itu sebagai amal soleh, maka bukakan sedikit daripada batu ini. Terbuka sedikit. Dan pemuda yang terakhir mengatakan, ya Allah, aku ingin berzina dengan sepupuku sendiri. Lalu sepupuku mengatakan, kumpulkan 100 dinar lalu engkau akan bisa berzina denganku. Lalu kukumpulkan dengan susah payah 100 dinar. Ketika aku dapatkan uang tersebut, kuberikan kepada sepupuku dan sepupuku mengatakan, sekarang engkau boleh berzina denganku. Tapi takutlah kepada Allah. Kuberikan 100 dinar dan aku tinggalkan sepupuku karena aku takut kepadamu ya Allah. Jikalau engkau hitung itu sebagai amal soleh, maka bukakan pintu gua ini. Lalu mereka bertiga pun selamat karena bertawassul dengan amal solehnya. Kenapa Allah tidak langsung menyelamatkan mereka? Kenapa? Supaya mereka sadar bahwasanya mereka mestinya menyembah Allah dulu baru meminta pertolongan. Bukan Allah terlambat memberikan pertolongan, tapi Allah lebih tahu kapan orang ini tepat waktunya untuk ditolong. Kapan orang ini mampu musibah menyadarkan mereka, mampu musibah memberikan solusi, musibah memberikan faedah terhadap mereka. Shadaqallahul azim. Masya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam Mas Fadli. kisahnya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua. Ini buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Sifa mengenai doa-doa agar mendatangkan pertolongan Allah. Nah pokoknya buat jamaah yang di rumah langsung disiapin aja catatannya, jangan sampai kelewatan. Dan juga nanti kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Ada tausiah solusi dari Ustadz Maulana. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah